Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita ucapkan rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena kesehatan dan kesempatan yang diberikan untuk dapat melakukan kolaborasi antara Business Law Community FH UGM, Direktoral Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan keluarga alumni Universitas Gajah Mada Hukum Bisnis yang bertemakan 101 PT Perseorangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Risma Natania, dapat juga dipanggil Risma, selaku Master of Ceremony dalam webinar kali ini. Baik, sebelum kita melangkah ke acara inti, saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Dr. Anita Leting Langi Salahuddin, SH, SIP, MPhil, MC, selaku perwakilan dari Ditjen AHU Kementerian Hukum RI yang menggantikan Dr. Widodo, SH, MH yang berhalangan hadir hari ini. Bapak Andrian Syah Tiawarman KSHMH CCD, CNLC, CTLC, CMED, selaku Presiden Direktur Justisia Training Center. Bapak Ani Hutahayan SH, selaku Partner Badranaya Partnership. Bapak Rio Faven Ciptaswara, SHMH LM, selaku Managing Partner Nadim Zaki Purnawansyah Law Firm. Dr. Muhammad Reza Syarifuddin Zaki, SHMA AWP CIQNR MO, selaku Ketua Kagama Hukum Bisnis, dan kepada perwakilan LO, LSO, dan komunitas FH UGM. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir untuk menambah pengetahuannya di webinar spesial hari ini. Sebelum memulai acara, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib untuk menunjang kekondusifan acara kita hari ini. Pertama, peserta diwajibkan untuk mengganti display name masing-masing dengan format nama underscore institusi. Contoh, bintang underscore UGM. 2. Selama acara berlangsung, peserta diwajibkan untuk selalu mengaktifkan kamera dan hanya menyalakan mikrofon ketika telah dipersilahkan, baik oleh MC maupun moderator. 3. Bagi para peserta yang berhalangan untuk mengaktifkan kamera karena permasalahan sinyal dan sebagainya, diperkenankan untuk menonaktifkan kamera. 4. Seluruh peserta diharapkan untuk memakai virtual background yang telah disediakan pihak panitia. 5. Peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dan terlebih dahulu melakukan raise hand, kemudian akan dipilih oleh moderator. 6. Selama acara berlangsung, peserta diharapkan untuk dapat menjaga kondusivitas dengan tetap mengikuti rangkaian hingga akhir acara, karena link pengisian e-certificate akan diberikan pada akhir acara. Serta terakhir, peserta dimohon untuk dapat selalu menjaga ketertiban dan diharapkan untuk dapat mengikuti seluruh rangkaian acara dengan baik. Baik, memasuki acara selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan Project Officer, yaitu Saudari Ganesara Jilan Emery. Kepada Saudari Nesa, dipersilahkan. Terima kasih MC atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lagi Salam Zoom sejahtera dulu. bagi kita semua. Salam Om Aduh, Swastiastu, Namo ini Zoom Buddhaya, kerjaan. dan salam kebajikan. Yang saya hormati Tidur aja. Bapak Andi Taleting Langi Salahuddin selaku Direktur Badan Usaha Administrasi Hukum Umum sebagai perwakilan Bapak Widodo, selaku Ditjen Administrasi Hukum Umum yang hari ini berhalangan hadir, Bapak Sony Hutahian selaku perwakilan dari mitra kami, Badranaya Partnership,
Bapak Adrian Syatria Warman selaku Presiden Justitia Training Center, Bapak Rio Faven Cipta Suara selaku Managing Partner, Hadim Zaki Purnawansyah Law Firm sebagai pembicara dalam webinar hari ini. Yang saya hormati pula Direktur BLC FHUGM beserta jajarannya. Saya hormati perwakilan LO, LSO, komunitas FHUGM, serta yang saya hormati Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah hadir di webinar pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam yang karena karunia-Nya kita dapat mengadakan webinar 101 PT Perseorangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kami berharap dengan diadakannya acara webinar ini dapat memperkaya pengetahuan seluruh peserta webinar mengenai hukum korporasi, khususnya mengenai PT Perseorangan dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. Terima kasih juga kepada rekan-rekan panitia yang telah membantu dan webinar ini dengan sangat baik. Demikian sambutan yang saya berikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, terima kasih Saudari Nesa atas kata sambutannya. Selanjutnya mari kita dengarkan terlebih dahulu kata sambutan dari Direktur Utama Business Law Community FHUGM, Kak Daniel Afrianson Sari. Kepada Kak Daniel, dipersilahkan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak Andi Taleting Langi Salahuddin selaku perwakilan dari Dirjen AHU Kementerian Hukum Republik Indonesia yang menggantikan Bapak Widodo yang berhalangan hadir hari ini. Yang saya hormati, Bapak Adriansa Warman selaku Presiden Direktur Justitia Training Center. Yang saya hormati Bapak Sony Hutahean selaku partner Badranaya Partnership. Yang saya hormati Bapak Rio Faven Cipta Suara selaku Managing Partner Nadim Zaki Forwansyah Law Firm. Yang saya hormati Bapak Muhammad Reza Syarifin Zaki selaku Ketua Kagama Hukum Bisnis UGM. Dan yang saya hormati rekan saya perwakilan LO LSO Komunitas FHM. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah berkenan hadir dalam webinar ini. Dan tentunya yang saya banggakan panitia yang sudah membantu jalannya acara ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan yang diberikan kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini. Semoga webinar ini berjalan lancar hingga akhir. Saya harap webinar ini bermanfaat bagi Bapak, Ibu, saudara semuanya, guna menambah pengetahuan mengenai PT Perseorangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Saya kembalikan ke Ti. Baik, terima kasih Kak Daniel atas sambutan hangatnya. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan terakhir dari Bapak Dr. Muhammad Reza Syarifuddin Zaki, SHMA AWP CIQNR CRMO selaku Ketua Umum Kagama Hukum Bisnis. Kepada Bapak Dr. Muhammad Reza, saya persilahkan. Baik, sepertinya ada kendala jaringan dari Pak Dr. Muhammad Reza. Iya, baik. Selamat siang Bapak Ibu. Mungkin para hadirin bisa nunggu sebentar. Mohon maaf ini baru bisa bergabung. Suaranya kedengeran ya? Terdengar Bapak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, Pak Direktur AHU, Bapak Ibu yang sebagai narasumber pada kesempatan siang hari ini, Direktur BLC FHUGM, Kak Daniel, dan teman-teman pengurus semuanya, panitia, para peserta, terima kasih banyak. Ini adalah bagian kolaborasi dari
BLC FHUGM, Kagama Hukum Bisnis, Fakultas Hukum UGM, AHU, ya, juga didukung dengan para partner yang lain. Dan kita berharap sebenarnya di kesempatan webinar ini adalah upaya kita untuk mendorong bagaimana alternatif strategi bagi mengejar pertumbuhan ekonomi. Situasi ekonomi yang belakangan ini memang mengalami tumpuan yang begitu besar. Ini ditandai dengan jumlah PHK yang makin besar, ya, rupiah yang makin babak belur kemarin ini, ya. Belum lagi soal ada beberapa kesempatan kerja yang semakin sempit, ada hashtag kabur aja dulu dan lain sebagainya. Nah, memang Undang-Undang Cipta Kerja melalui proses amandemen beberapa kali itu mengamanatkan lahirnya PT Perseorangan yang tujuan utamanya adalah mengakomodir UMKM. Kita bisa melihat orang-orang di desa dengan sendal jepitnya di tengah sawah bisa mengeluarkan kartu nama sebagai direktur PT Perseorangan. Itu tidak pernah terjadi sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ada. Bahkan ketika Undang-Undang Desa lahir pun juga kita belum bisa menghadirkan badan hukum yang clear tentang badan usaha milik desa misalnya. Nah, oleh karena itu kita berharap siang hari ini ada berbagai macam perspektif, bahkan nanti ada beberapa narasumber akan memotret bagaimana PT Perseorangan diimplementasikan di negara lain. Lalu banyak PR juga soal apakah PT Perseorangan punya kecenderungan misalnya kontraproduktif dengan Undang-Undang PT tahun 2007 karena ada komposisi yang hilang di sana misalnya. Pemegang saham ada, direksi ada, komisaris tidak ada. Di Singapura punya konsep yang berbeda misalnya. Nah, ini yang kita harapkan mudah-mudahan PT Perseorangan ikut membantu ya proses kita, manifestasi kita mencapai pertumbuhan ekonomi yang ambisius itu 8% katanya. Dan terima kasih kepada semua panitia yang sudah bekerja keras mempersiapkan ini. Mohon maaf kalau nanti ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, terima kasih atas sambutan luar biasa yang diberikan oleh Bapak Dr. Muhammad Reza. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita memasuki sesi pemaparan materi yang sudah ditunggu-tunggu. Pada sesi ini, kita akan dipandu oleh Bikri Fatona sebagai moderator. Moderator kami merupakan seorang mahasiswa yang berprestasi di dunia akademik. Saudari Bikri kini menjabat menjadi Ketua KMFH, dan tidak hanya itu, beliau juga menjadi asisten penelitian Caksana Institut dalam kajian kebijakan analisis biaya dan manfaat. Untuk Saudari Bikri, persilakan. Oke, terima kasih kepada Master of Ceremony hebat kita ya, kepada Risma yang telah membawa acara dengan sangat baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bikri Fatona, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2023 di Universitas Gadjah Mada. Para hadirin sekalian, seperti yang tadi telah disampaikan, pasca lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan konsep perseroan terbatas atau PT Perseorangan sebagai bentuk badan hukum yang ditujukan pada pelaku UMKM yang tentu bertujuan untuk mendorong perekonomian Indonesia. Nah, para hadirin sekalian, hal ini tentu dong membawa urgensi bagi masyarakat, terutama mahasiswa nih, seperti kita-kita, untuk mengetahui hal ini lebih jauh. Nah, sekarang saatnya pada acara webinar kolaborasi antara Business Law PT FH UGM, Ditjen AHU, dan Kagama Hukum Bisnis, kita akan membahas seluk-beluk dari topik ini. Dan tentu saja kita akan ditemani oleh para narasumber hebat nih yang menawarkan wawasan berharga mengenai kerangka hukumnya, potensi dampaknya, dan pandangan praktis untuk implementasinya. Mari kita mulai bersama-sama acara webinar yang bertajuk 101 PT Perseorangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, mari
kita beralih ke panel perkenalan narasumber kita nih. Pada narasumber terhormat pertama kita hari ini adalah Bapak Andriah Tiawarmanka, SH, MH, CCD, CMLC, CTLC, Simen. Beliau adalah Presiden Direktur Justisia Training Center, lembaga pelatihan hukum profesional terkemuka di Indonesia. Sejak 2019, beliau juga dipercaya sebagai staf ahli di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas RI. Tak hanya itu, beliau juga berperan aktif sebagai Sekretaris Jenderal di Perkumpulan Perancangan dan Ahli Hukum Kontrak Indonesia, serta Perkumpulan Konsultan Hukum dan Pengacara Pertambangan Indonesia. Keahliannya dalam penyelesaian sengketa semakin diperkuat nih dengan lisensinya sebagai trainer dari Mahkamah Agung Republik Indonesia serta keterlibatan dalam berbagai lembaga arbitrase internasional. Nah, Bapak Andriansyah akan membawa banyak pengalaman praktis ke dalam diskusi kita, khususnya mengenai tantangan operasional dan potensi tantangan dalam kerangka hukum Indonesia. Kita beralih ke narasumber kedua. Kami merasa terhormat bisa mengundang tokoh kunci dalam administrasi hukum Indonesia. Mari kita sambut Dr. Andi Taleting Langi Salahuddin, SH, SIP, MPhil, MSI. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Badan Usaha di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI sejak Februari tahun 2025. Dengan pangkat pembina utama muda yang telah disandang, Dr. Andi memiliki rekam jejak panjang dalam demokrasi dan kebijakan hukum di Indonesia. Berbekal latar belakang pendidikan yang luas dan berbagai pengalaman strategis di Kementerian Hukum dan HAM, beliau telah banyak berkontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum dan hak asasi manusia. Wawasan beliau tentang landasan hukum dan perspektif pemerintah mengenai topik ini tentu akan membuat diskusi kita kali ini lebih menyala, teman-teman. Kita menuju pada panelis ahli ketiga kami, yakni seorang praktisi berpengalaman di bidang hukum korporasi dan komersial. Merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk dapat memperkenalkan Bapak Sony Hutahayan SH. Beliau saat ini menjabat sebagai partner Badranaya Partnership serta aktif dalam berbagai organisasi hukum. Di antaranya, beliau mengemban peran sebagai hubungan masyarakat di keluarga alumni Fakultas Hukum UGM atau KAHGEMA serta di Asosiasi Advokat Indonesia atau AAI. Selain itu, beliau juga memiliki peran strategis dalam perlindungan konsumen di Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan atau HKHSK. Pengalaman beliau dalam menangani transaksi komersial yang kompleks dan masalah korporat akan memberikan perspektif praktis yang penting tentang penerapan dan implikasi PT perseorangan, khususnya dalam konteks kegiatan ekspor dan pertimbangan strukturalnya. Menuju ke narasumber keempat, kita akan memberikan yang lebih mendalam nih dan luas pada diskusi kita dengan keahliannya dalam praktik hukum dan perspektif internasional. Mari kita sambut Bapak Rio Faven Ciptaswara, SH, MH, LLM. Beliau adalah Managing Partner di Nadim and Partners, sebuah firma hukum yang memberikan layanan hukum secara komprehensif. Tak hanya di dunia hukum, beliau juga memiliki peran penting dalam bidang keberlanjutan sebagai CEO di Lume Carbon, perusahaan yang bergerak di sektor energi hijau dan manajemen karbon. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai komisaris PT Airlaya Anugrah Sejahtera dengan keahlian di bidang pasar modal, likuidasi, merger, akuisisi. Pengalaman beliau akan sangat berharga dalam diskusi kita hari ini. Nah, hadirin sekalian, setelah perkenalan narasumber yang menakjubkan tadi ya, tentu kita semakin gak sabar mendengarkan paparan materinya. Selanjutnya, seluruh narasumber akan diberikan waktu selama 19 menit untuk poin-poin materi yang sudah ditentukan. Kita akan menuju pada narasumber pertama, yakni Bapak Andriansyah, yang akan berfokus
pada beberapa pembahasan, yakni konsep dan peran PT Perseorangan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang kedua, regulasi PT Perseorangan dalam hukum positif Indonesia. Yang ketiga, isu-isu terkini seputar PT Perseorangan dan mekanisme PT Perseorangan di Indonesia. Semakin sabar bukan para hadirin setelah mendengar paparan poin-poin materinya nih. Oleh karena itu, kepada Bapak Andriansyah dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Moderator, Mbak Niken. Sangat luar biasa ya, penuh semangat menghantarkan kita kepada pemaparan materi pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ini di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita juga mencari keberkahan. Jadi kalau belajar di hari biasa atau berdiskusi itu pahalanya mungkin cuman sedikit. Kalau di bulan Ramadan ini berkali-kali lipat, itu janji Tuhan yang Maha Kuasa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya menyapa dulu yang saya hormati Bapak Dirjen AHU yang diwakili Bapak Dr. Andi Teleting. Selamat siang Pak, salam kenal dan salam hormat. Suatu kebanggaan dan kehormatan bisa sama-sama berdiskusi, menyampaikan materi bersama dengan Bapak pada forum yang luar biasa ini. Selanjutnya yang saya hormati dari Ketua Kagama Hukum Bisnis Bapak Dr. Reza Saifuddin Zaki, sahabat, abang saya dan juga rekan dalam di Kagama ya, di keluarga alumni hukum Gajah Mada juga. Ada Direktur BLC FHUGM dan juga jajarannya yang sangat luar biasa bisa memfasilitasi kegiatan ini, para narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi kita gitu ya, untuk sama-sama berdiskusi, memberikan pemahaman dan wawasan kepada kita terkait dengan materi yang akan disampaikan pada hari ini. Izin Mbak Moderator, boleh saya sharekan sendiri aja ya? Kayaknya lebih Tentu, boleh Pak. siap. Kadang lebih cepat, lebih ini ya, langsung untuk paparannya. Izin Mbak Moderator, tadi kan tersampaikan juga, mungkin kalau di saya di TOR itu beberapa kebanyakan itu terkait dengan perpajakannya. Saya mungkin akan sampaikan itu ya, dan saya rasa kita bisa mendiskusikan nanti bersama terkait dengan materi ini. Nah, Bapak, Ibu, dan seluruh peserta yang saya hormati, pada siang hari ini saya mendapat kehormatan untuk menjadi pemateri, salah satu pemateri berdampingan dengan para praktisi dan ahli di bidangnya terkait dengan PT Perorangan, dinamika dan juga implementasinya. Terlihat ya, Mbak, untuk materinya ya? Sudah terlihat ya? Oke, bentar. Oke. Baik. Nah, berbicara tentang persoalan terbatas ya, kita pasti langsung mengacu kepada pasal 1 angka 1 Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang persoalan terbatas, dan ketentuan ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana di undang-undang inilah yang menjadikan atau masuk terkait dengan badan hukum perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil tersebut. Nah, dari ketentuan ini maka lahirlah ataupun diakuilah PT Perseorangan. Kita baru mengetahui ini dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Karena selama ini kita tahu, mungkin di sini juga ada Bapak Direktur Badan Usaha ya, terkait dengan perseorangan terbatas, biasanya kita tahunya hanya minimal 2 orang gitu ya, minimal 2 orang baru bisa membentuk perseorangan terbatas dengan syarat-syarat penanaman modal dan lain sebagainya ya. Nah, di pengaturan tentang PT Perseorangan tersebut ya, di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020, di sini ditentukan bahwa dan di peraturan nomor 8 peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran, pendirian, perubahan dan juga pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan juga kecil, dan juga peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan juga pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Ya, sebentar. Oh, oke. Sepertinya saya ada ini. Izin sebentar ya, Mbak ya. Sepertinya saya kesalahan untuk share screen.
Oke. Oke. Baik. Nah, selanjutnya, bagaimana sih pengaturan tentang PT perorangan itu sendiri? Pasti banyak yang bertanya-tanya. Walaupun isu ini sudah lama dan sudah banyak yang menerapkan, namun pasti masih banyak yang belum memahami bahwa PT perorangan ini sebenarnya ingin membantu memudahkan untuk berusaha bagi masyarakat, khususnya UMKM, untuk bisa mendirikan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau dulu banyak yang, wah saya mau usaha nih, tapi ternyata masih usaha secara pribadi, sehingga tercampurlah dana perusahaan dengan dana pribadi gitu ya, pertanggungjawabannya juga tidak jelas, sehingga kepercayaan terhadap pelaku usaha itu pun belum bisa telusur lah istilahnya seperti apa. Nah, PT perorangan pada dasarnya hanya dapat didirikan untuk kriteria usaha mikro dan kecil sesuai dengan PP nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, pelindungan dan juga pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan juga menengah. Dan sementara usaha kecil ini ditentukan berdasarkan kepemilikan modal usaha. Jadi ada bahwa modal usahanya lebih kepemilikan modal usaha yang 1 sampai 5 miliar dan tidak termasuk tanah dan bangunan, tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar sampai 15 miliar ya. Dan juga kriteria usaha mikro ditentukan berdasarkan modal usaha yang maksimal 1 miliar, tidak termasuk tanah, bangunan tempat usaha dan juga hasil penjualan tahunan yang maksimal 2 miliar. Jadi ini yang bisa memenuhi syarat untuk membuat PT perorangan. Jadi nggak bisa juga misalnya sudah berpenghasilan ternyata edarannya lebih dari 20 miliar. Nah, ini tidak bisa untuk membentuk PT perorangan. Nah, selanjutnya dalam pengertian PT di Undang-Undang Cipta Kerja ini terdapat pengertian PT perorangan dengan unsur perorangan dan kriteria UMK. Nah, unsur UMK ini berarti usaha mikro dan kecil. Kriteria usaha mikro ini berarti modal di bawah 1 miliar ya, dan juga memiliki modal yang maksimal sampai 5 miliar. Dengan demikian dapat dijabarkan bahwa PT perorangan adalah PT yang didirikan oleh satu orang dengan modal di bawah 5 miliar rupiah. Jadi teman-teman nih, kayaknya peserta dari BLC FHUGM, kalau mau bikin usaha udah bisa. Kalau memang belum sampai di 5 miliar rupiah untuk modalnya. Jadi ini sangat membuka peluang bagi kita semuanya yang memang ingin membuat usaha tapi belum sampai di modal tertentu gitu ya. Dan unsur perorangan dinyatakan bahwa perorangan berarti satu orang gitu ya. Nah, pengertian ini juga hanya berlaku bagi warga negara Indonesia. Jadi kalau orang asing gitu ya, bule misalnya mau bikin, ini belum bisa kecuali memang sudah menjadi warga negara Indonesia ya, di mana orang asing tidak diperbolehkan mendirikan PT perorangan dan pendiri PT perorangan hanya satu orang dan dengan adanya pemisahan antara harta pribadi dengan perusahaan. Karena memang tujuan kita membuat usaha adalah bagaimana cara membedakan atau bagaimana membedakan harta yang dimiliki oleh perusahaan dan dengan harta pribadi. Jadi nanti tanggung jawabnya juga akan beralih. Di TOR saya lihat juga ada yang akan membahas tentang kepailitan, PKPU, likuidasi dan lain sebagainya. Ini sangat penting untuk memisahkan kewenangan dan juga kewajiban dari pemilik usaha dengan perusahaannya itu sendiri. Nah, namun karena sudah ada kemudahan, berarti harus ada tanggung jawab, gitu ya. Nah, kewajiban PT perorangan, nah ini agak berbeda nih. Sebenarnya ini PT biasa juga wajib gitu ya. Namun di sini ditekankan. Yang pertama harus ada membuat laporan keuangan, ya. PT perorangan ini wajib membuat laporan keuangan, di mana yang dilaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan usulan pemerintah ya di bidang hukum dan juga hak asasi manusia, tapi sekarang adalah Kementerian Hukum. Paling lambat 6 bulan setelah akhir periode akuntansi yang berjalan.
di mana laporan keuangan tersebut harus terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan juga catatan atas laporan keuangan yang tahun berjalan. Ini hampir sama sebenarnya seperti buku besar ataupun laba rugi yang kita laporkan kepada perpajakan, gitu ya. Nah, apabila tidak dilakukan, maka PT Perorangan akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, penghentian hak akses OSS gitu ya, hingga pencabutan status hukum, di mana ini diatur di pasal 10 dan pasal 12 PP nomor 8 tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan dan juga pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Jadi ini adalah salah satu tanggung jawab yang memang harus dilaporkan ataupun kewajiban dari PT Perorangan agar tetap eksis dan juga paling tinggi cabut Baik, terima tiket, kasih ya. Pak Besar atas Selanjutnya kuliah harus umum. melaporkan LKPM, ya. Perorangan wajib melaporkan kegiatan penanaman modal setiap 6 bulan sekali dalam periode 1 tahun. Apabila PT Perorangan tidak melaporkannya, maka PT Perorangan dapat terkena sejumlah sanksi. Ya, seperti tadi hampir sama. Yang pertama adalah peringatan tertulis pertama, kedua dan juga ketiga, ya. Lalu menangguhkan atau penangguhan pembekuan sementara kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan fasilitas penanaman modal, hingga yang paling berat adalah pencabutan izin usaha termasuk nomor induk berusaha, sertifikat standar dan lain sebagainya. Karena biasanya setelah ada NIB, maka kita pun akan mengurus sertifikat standar yang aktivitas ataupun jasa yang kita tawarkan itu ada tercantum di NIB itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah melakukan perubahan status PT. Nah, jadi ya biasanya orang kalau sudah di zona nyaman gitu ya, sudah wah bisa nih bikin PT sendiri gitu ya, tanpa harus terkait dengan pihak lain. Karena biasanya orang membuat suatu perusahaan itu karena minimal 2 orang, berarti ini harus memiliki visi yang sama. Berarti harus punya target yang sama. Nah, dan juga tingkat kepercayaan kepada kolega atau partnernya juga harus tinggi dan juga sudah baik, ya. Sementara dengan membuat PT Perorangan, berarti kan adanya keinginan dia yang mengatur perusahaan ini dari awal hingga akhir, tanpa ada campur tangan orang lain, tanpa adanya RUPS, karena kan memang dia sendiri organnya di dalam gitu ya, tidak ada pihak lain. Nah, namun ada kondisi-kondisi tertentu yang mewajibkan PT Perorangan ini harus melakukan perubahan status PT. Nah, kapan dia harus mengubah? Pertama, pemegang saham lebih dari 1 orang. Nah, ternyata misalnya nih, Mbak Bikri Fatona udah bikin PT Perorangan gitu ya, ternyata dalam perjalanannya, wah alhamdulillah lancar nih, makin lancar, lalu ada investor masuk. Investor masuk mensyaratkan harus menjadi pemegang saham. Ayo bikin. Nah, karena namanya saja PT Perorangan, otomatis harus berubah kalau memang harus menambah orang lain. Menjadi ya perseroan terbatas seperti biasa yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Jadi kalau sudah lebih dari 1 pemegang sahamnya, maka dia harus diubah statusnya. Dan juga tidak lagi memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Berarti di sini modalnya adalah di bawah 5 miliar dan juga peredaran usahanya tidak sampai 15 miliar rupiah. Nah, kalau sudah di atas itu, modalnya sudah di atas 5 miliar, peredaran usahanya sudah lebih dari 15 miliar, maka sudah tidak lagi dia bisa menjadi PT Perorangan. Dan secara dan wajib hukumnya pemilik usaha ini atau beneficial owner lah dari PT Perorangan ini untuk merubah status PT dari yang awalnya PT Perorangan menjadi PT biasa, ya. Selanjutnya membayar pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, ini ada pembeda nanti ini dengan yang lainnya. Nah, di mana ketentuan perpajakan bagi PT Perorangan, setiap perusahaan berbadan hukum, maka perusahaan perorangan merupakan subjek pajak badan yang dikenai tarif pajak sesuai pasal 17 ayat 1B Undang-Undang PPH, yaitu sebesar 22% dan dapat memanfaatkan fasilitas 31E ayat 1 Undang-Undang PPH, yaitu 50% dari tarif pajak 22%. Jadi kenanya di 11% kalau kita PT Perorangan. Dalam hal perusahaan perorangan memenuhi
ketentuan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, maka dapat dikenakan PPh yang bersifat final yaitu sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto pada setiap bulannya. Namun jika tidak memenuhi PP 23 tahun 2018 atau memilih menggunakan pasal 17 ayat 1B Undang-Undang PPh, maka wajib pajak akan dikenakan tarif pajak sesuai dengan pasal 17 PPh ayat 1B Undang-Undang PPh. Jadi tinggal kita mau yang mana? Kita mau pakai yang 0,5% gitu ya, atau kita mau menggunakan yang 17 ayat 1 Undang-Undang PPh ya. Selanjutnya, keuntungan dari sisi perpajakan. Bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak memenuhi atau memenuhi, namun tidak memanfaatkan atau telah memanfaatkan selama 7 tahun fasilitas PP nomor 23 tahun 2018, dapat memilih untuk mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah daripada tarif pajak sesuai pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh, dan wajib pajak dapat memanfaatkan kompensasi kerugian jika perusahaan masih memiliki ataupun mengalami kerugian secara fiskal ya. Jadi di sini kalau misalnya kita masih memilih itu ya itu diperbolehkan gitu ya. Dan kewajiban perusahaan perorangan dia harus menyediakan pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara untuk wajib pajak orang pribadi hanya diwajibkan untuk melakukan pencatatan, dan perusahaan perorangan tidak dapat memanfaatkan fasilitas peredaran bruto yang tidak kena pajak sampai dengan 500 juta dalam 1 tahun pajak. Jadi biasanya boleh tuh dia memanfaatkan fasilitas tersebut. Namun kalau di sini tidak diperbolehkan karena dari sisi pajak juga sudah dipermudah sebenarnya ya. Nah, selanjutnya apa peran dari PT perorangan ini dalam kontribusinya kepada negara? Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa UMKM ini merupakan salah satu penghasil pendapatan negara yang sangat besar gitu ya. Nah, jadi sebagai UMKM ini memberikan dampak dan kontribusi yang sangat besar terhadap pengurangan tingkat pengangguran di Indonesia pastinya. Selain itu, pelaku UMKM juga merupakan pilar penting dalam perekonomian Indonesia dan dapat dibuktikan dengan kontribusinya terhadap jumlah produk domestik bruto dan juga mendorong kemampuan menyerap investasi dalam negeri. Ya. Nah, di sini kita ketahui Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian bahwa UMKM merupakan sektor yang mendominasi struktur ekonomi Indonesia, mana berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, ya, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dan menyerap tenaga kerja 123.000 tenaga kerja dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia ini meliputi kemampuan menyerap lebih kurang 117 juta pekerja atau 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Hal ini membuktikan bahwa UMKM memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian negara. Sekedar sharing sedikit, kebetulan terakhir saya sempat beberapa kali diundang oleh Kementerian UMKM membahas tentang penyelesaian sengketa dan aduan yang ada di UMKM. Ini setiap tahun meningkat, berarti kan jumlah UMKM itu sendiri juga meningkat, baik di Jakarta dan juga di sekitarnya. Ini karena apa? Karena dorongan pemerintah. Bahkan Presiden Republik Indonesia saat ini juga sangat fokus kepada UMKM, ya, karena UMKM merupakan pilar penting dalam ekonomi negara, ekonomi bangsa yang mampu berkontribusi pada pendapatan negara. Nah, ini sangat penting karena dari mulai UMKM yang terkecil, dari mulai kalau kita bahas itu dari mulai Starling, dari mulai warteg dan lain sebagainya, ini kalau dibina dan menjadi UMKM yang mandiri, ini bisa meningkatkan pendapatan negara dan juga menyerap tenaga kerja, ya. Dan juga selanjutnya peran PT perorangan dan juga peran notaris ini masuk dalam lingkup tor saya ya, terkait dengan apakah dengan adanya PT perorangan akan mereduksi peran notaris. Pasti ada yang berpikir seperti ini, apalagi ini, wah ini
ada PT perorangan nanti nih saya calon notaris gimana nih? Masih calon loh, belum notaris, apalagi notarisnya gitu ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa PT perorangan dalam memperoleh status badan hukumnya hanya perlu mendaftarkan PT-nya kepada menteri dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik ya. Nah, di mana tidak dan syarat mendirikannya adalah berusia paling rendah 17 tahun dan juga cakap hukum. Ini adalah bentuk komitmen dari negara untuk memudahkan ya, untuk memudahkan masyarakat berusaha. Nah, apakah akan mereduksi peran notaris? Ya, meskipun dalam pendiriannya PT tidak membutuhkan jasa notaris karena bisa langsung didaftarkan secara elektronik untuk mendapatkan status hukum dari menteri, namun, nah ini yang kita harus berpikir. Apabila PT berkembang dan menjadi usaha yang besar dan wajib merubah statusnya menjadi PT biasa, maka PT tetap membutuhkan jasa notaris. Justru dengan adanya PT perorangan, harapannya ya ini bisa menjadi dorongan kepada pengusaha-pengusaha kecil, pengusaha-pengusaha mikro atau UMKM ya, bisa dibilang ini bisa berperan aktif dan meningkatkan usahanya menjadi lebih pede, membangun merek ataupun hak kekayaan intelektualnya, dia bisa mengambil proyek-proyek tender-tender yang ada yang disediakan oleh dinas, kementerian dan lain sebagainya. Tapi kalau perorangan tidak bisa. Saya beberapa kali membantu gitu ya. Saya yakinkan bahwa kenapa sih harus berbadan hukum? Walaupun misalnya nih, walaupun cuman buka jasa fotokopi, kenapa harus dibikin badan hukumnya? Terkadang kita kalau bermitra dengan pihak lain ada kecenderungan tidak percaya apabila rekening itu rekening pribadi. Itu simpelnya aja. Misalnya saya mau bikin rekening atas nama pribadi, kita sampaikan, lalu kita buat atas nama perusahaan. Orang biasanya akan jauh lebih percaya kepada usaha dengan rekening yang sudah punya rekening perusahaan. Itu hal terkecil, masih di rekening untuk bayar gitu ya. Apalagi untuk yang lain. Karena saat kita sudah punya perusahaan, biasanya akan ada semangat untuk pertama, kita harus memenuhi kewajiban terkait dengan ketenaga kerjaannya gitu ya, harus ada kontrak ataupun peraturan perusahaannya, harus jelas investasinya, harus tahu di mana kita kantor dan lain sebagainya. Dengan ini akan menggenjot perekonomian si perorangan itu sendiri. Nah, kalau dia sudah baik, sudah sukses, sudah nambah karyawan, penghasilannya sudah banyak dan dia juga menerima investasi yang lain, otomatis akan banyak terkait dengan peran notaris nanti. Membuat kontrak bisa dengan notaris, mengubah status PT bisa notaris. Nanti kalau dia harus PMA juga perlu notaris. Jadi tidak ada reduksi di sini. Sehingga dengan adanya PT perorangan ini tidak akan mereduksi peran notaris dan sebaliknya akan menjadi selaras dengan kebutuhan jasa notaris dalam melakukan legalitas dokumen-dokumen perusahaan di masa yang akan datang. Dan yang paling penting adalah masyarakat tidak takut membentuk usaha, masyarakat tidak takut untuk membuat badan hukum karena biasanya, waduh kalau pakai badan hukum gimana nih nanti? Wah ini ngeri dan lain sebagainya. Itu yang ingin dihadirkan pemerintah, bahwa berusaha itu mudah, berusaha itu bisa membantu perekonomian negara untuk ke depannya. Terima kasih, waktunya sudah habis saya lihat. Saya dengan stopwatch saya bikin ya, Mbak Bikri, biar narasumber yang lain juga bisa dengan maksimal. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah melihat pemaparan materi dari Pak Andriansyah yang sangat menakjubkan ya. Terima kasih Pak Andriansyah. Tadi Bapak nyebutkan ini yang lumayan menarik nih teman-teman adalah orang-orang berpikir bahwa PT Perseorangan ini akan mereduksi peran notaris. Padahal justru yang tadi Bapak sampaikan malah justru sebaliknya ya, dapat meningkatkan jika nanti PT Perseorangan nanti berkembang menjadi PT-PT yang pastinya nanti akan membutuhkan jasa notaris ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Andriansyah yang telah memaparkan materi dengan sangat menakjubkan.